Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di kelas Ekonomi MAN Kota Batu. Pada kesempatan kali ini, saya akan membantu kalian membahas tuntas soal ulangan harian 1. Walaupun tidak secara keseluruhan, tapi soal tersebut sudah terwakili di pembahasan kali ini. Baiklah anak-anak, marilah kita mulai pembahasan soal UH1. Kita mulai dengan soal nomor 1. Di soal nomor 1 diketahui data beberapa negara dengan jumlah penduduk yang berbeda dan GNP yang berbeda. Kemudian ditanya pendapatan per kapita terendah. Untuk mengetahui pendapatan per kapita terendah, kita menggunakan rumus GNP dibagi jumlah penduduk. Karena di soal yang diketahui GNP berarti kita menggunakan pendekatan GNP. Kita hitung satu persatu, mulai dari negara B 280.000 US dollar dibagi 140, 2.000 US dollar. Q di negara Q 3.000 dibagi 3, ketemu 1.000 US dollar. Negara R 6.000 dibagi 12, 500 US dollar. Negara S 45.000 dibagi 60, 750 US dollar. Dan negara T 90.000 dibagi 150, 600 US dollar. Dari beberapa negara tersebut, yang memperoleh pendapatan per kapita terkecil adalah negara R. Ini saya beri tanda warna hijau, garis berwarna hijau. Dengan demikian, jawaban dari soal nomor 1 adalah negara R. Di option jawabannya huruf C. Soal berikutnya, diketahui data sebuah kondisi ekonomi negara yang menerima pendapatan dari berbagai sektor dan komponen-komponen pendapatan nasional. Di soal ini kalian diminta untuk menghitung pendapatan nasional dengan metode pengeluaran. Dengan menggunakan metode pengeluaran, pendapatan nasional dihitung dengan rumus Y sama dengan C plus I plus G plus X min M. Coba kita tandai di soal angka-angkanya untuk kemudian kita masukkan angkanya ke dalam rumus yang ada. Kita pilih komponen yang sesuai dengan metode pengeluaran. C berarti konsumsi yang dilakukan oleh rumah tangga. Kemudian I, investasi dilakukan oleh rumah tangga produsen. Kemudian G dilakukan oleh rumah tangga negara atau pemerintah. Kemudian X, ekspor. Dan M, impor. Ini kegiatan ekonomi terkait dengan pelaku rumah tangga luar negeri. Sekarang kalau sudah kita pilah-pilah yang termasuk dalam komponen metode pengeluaran, angkanya kita masukkan. Kita masukkan sesuai dengan rumus. Kemudian di sini ekspor lebih kecil daripada impor, sehingga muncul tanda min. 207.063 dikurangi 4.496. 4.496 ini merupakan selisih ekspor dan impor. Kalau ekspornya lebih kecil, maka tandanya menjadi min. Dengan demikian, jawaban yang tepat dari pernyataan di atas adalah, saya tandai
202.567. Bisa saya tuliskan di sini. M. Option jawaban yang tepat adalah. Tetap semangat ya anak-anak untuk menyimak sampai selesai pembahasan soal UH1. Kita lanjut ke soal berikutnya. Pendapatan per kapita besar kecilnya dipengaruhi oleh beberapa faktor sesuai dengan komponen perhitungannya. Pendapatan per kapita akan naik apabila. Dari soal ini, kalian diminta untuk mencari pernyataan yang tepat yang mendukung pernyataan dalam soal. Pendapatan per kapita dihitung dengan menggunakan rumus GNP dibagi jumlah penduduk. Dengan demikian, komponen pendapatan per kapita adalah GNP dan jumlah penduduk. Kita lihat option atau pilihannya. A. GNP tetap, jumlah penduduk tetap. Ini jelas tidak tepat jawabannya karena besarnya GNP sangat mempengaruhi kenaikan pendapatan per kapita. Kemudian yang B, GNP turun, jumlah penduduk tetap. Apalagi yang B ini, GNP-nya turun, jumlah penduduk yang menerima tetap, maka akan sangat tidak mungkin dapat menaikkan besarnya pendapatan per kapita. Kemudian yang C, GNP naik, jumlah penduduk tetap. Nah, ini jawabannya yang paling tepat. Bisa kita dukung dengan data tambahan. Misalkan di sini saya kasih data pendukung sebagai contoh untuk memperjelas option pilihan C. GNP 10.000 US dollar, penduduk 200 jiwa. Pendapatan per kapita 10.000 US dollar dibagi 200 sama dengan 50 US dollar. Kemudian ketika GNP-nya naik sebesar 20.000 US dollar, jumlah penduduk yang menerima tetap 200 jiwa. Maka ini akan menaikkan pendapatan per kapita yang diterima penduduk. 20.000 dibagi 200 sama dengan 100 US dollar. Dengan demikian ada kenaikan dari 50 US dollar menjadi 100 US dollar. Jawaban yang tepat option C saya tandai. Soal berikutnya berupa gambaran tentang perekonomian suatu negara yang memperoleh pendapatan dari produksi perusahaan dalam negeri, produksi perusahaan asing, produksi warga negara di luar negeri, dan besarnya penyusutan. Kalian diminta untuk menghitung besarnya produk nasional bersih. Produk nasional bersih simbolnya adalah NNP, Net National Product. Untuk mencari NNP dengan bantuan tangga pendapatan nasional, berarti kalian harus jalannya dari GDP menuju tangga yang warna ungu NNP ini. Dari GDP berarti mencari GNP, kemudian baru mencari NNP. GNP dicari dengan rumus produksi dalam negeri dikurangi produksi WNA yang ada dalam negeri, punya warga negara asing, ditambah produksi warga negara yang berada di luar negeri. Kita masukkan angkanya, GNP 15.000 dikurangi 3.000 ditambah 6.500, hasil GNP-nya 18.500. Sekarang kita cari NNP. GNP dikurangi penyusutan 18.500
1.500 dikurangi penyusutannya 2.000, hasilnya 16.500. Dengan demikian jawaban yang betul adalah option B. Soal selanjutnya, gambaran keadaan ekonomi suatu negara. GNP 2.500, penyusutan 200, pajak tak langsung 100, pembayaran transfer 50, pajak penghasilan 50. Net National Income atau NNI adalah, berarti kalian disuruh menghitung besarnya NNI. Dengan menggunakan tangga pendapatan nasional, kita lihat posisi NNI berarti ada di tangga yang warna hijau. Yang diketahui apa di soal? Yang diketahui adalah GNP, berarti kalian berjalannya dari tangga pink yang GNP ini menuju ke tangga yang berwarna hijau. Kita coba, kita masukkan angkanya dengan cara langsung. NNI sama dengan GNP dikurangi penyusutan. Penyusutan ini adalah komponen pengurang NNP dikurangi pajak tidak langsung adalah komponen pengurang dari NNI. Kalian harus hafal komponen masing-masing konsep pendapatan nasional untuk lebih mudah menghitungnya. GNP 2.500, kemudian penyusutan 200, kemudian pajak tidak langsung 100. Hasil akhirnya ketemu 2.200. Jawaban yang tepat adalah E. Demikian anak-anak pembahasan soal UH1 pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat, dapat membantu kalian untuk lebih memahami konsep pendapatan nasional. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.